Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua sehat dalam lindungan Tuhan. Boleh sama-sama kita buka dalam Ulangan 6 ayat 4-5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Mari sama-sama kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, karena Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami rindu untuk memuji-Mu Tuhan. Kami rindu diam dalam rumah-Mu Bapa. Berpaling dari jalan
selama hidup kami. tinggal di dalam hati-Mu Tuhan, karena kami rindu Lawat setiap hati, Kau menyentuh setiap jiwa dengan kasih-Mu Tuhan. Kau yang jamah setiap kami, setiap hati kami, setiap kami Tuhan. Terima kasih. Tuhan, bersyukur buat hari ini. Kami percaya ada kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan di pagi hari ini. Biar setiap kami boleh menjalani sepanjang hari ini dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Dan kami percaya dan kami percaya secara utuh hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur biarlah firman pagi hari ini sungguh menguatkan kami dan meneguhkan iman kami. Bersyukur dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, saya berdoa setiap kita boleh menjalani sepanjang hari ini dengan roh yang baru, dengan pengharapan baru, mujizat baru, dan berkat yang baru. Amin. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenal kehidupan Andreas, salah satu murid Tuhan Yesus yang sangat Tuhan kasih. Beberapa fakta mengenai Andreas adalah Andreas tidak diperhitungkan sebagai 3 besar dari ke-12 murid Yesus. Atau tidak tergolong dari 3 besar murid terdekat dengan Yesus. Andreas bukan pula rasul yang dikenal sebagai karya tulisnya seperti Matius, Paulus, Petrus, Yohanes, dan bahkan Yakobus. Andreas tercatat sebagai mantan murid Yohanes Pembaptis yang kemudian mengenal dan mengakui Yesus sebagai Mesias dan Tuhan. Dan Andreas juga berusaha melayani dan memuliakan Tuhan Yesus di sepanjang sisa kehidupannya. Wow, apakah kita masih gigih dalam melayani dan memuliakan Tuhan? Saya berdoa kita semua makin gigih dan giat seperti Andreas. Nah, ada beberapa fakta yang saya mau sampaikan pada Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Kita belajar dari kehidupan Andreas, kita belajar tentang sebuah nilai kebenaran yang seharusnya, yang paling esensi dalam melayani Tuhan, melayani sesama, menjadi hamba Tuhan. Yang pertama, seperti Andreas, kita harus sadar bahwa pelayanan adalah pelayanan yang berharga di hadapan Allah. Tidak harus selalu dikaitkan dengan menjadi orang yang terkenal. Amin. Andreas tidak terlalu menonjol dalam pelayanannya atau tertulis dalam firman Allah, tetapi dia tetap melakukan pelayanannya dengan baik sampai akhir hidupnya Andreas. Pelayanan Andreas sangat tidak diketahui atau tidak tertulis dalam Alkitab. Pelayanan itu tidak untuk menjadi terkenal, tetapi mengejar apa yang berkenan kepada Allah. Pelayanan yang Andreas maksudkan juga mungkin pelayanan bukanlah jalan untuk setiap kita menjadi terkenal, bukan menjadi pembawa firman yang menjadi terkenal, tapi menjadikan Yesus saja satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia untuk menjadi terkenal. Amin. Yang kedua, seperti Andreas, kita harus sadar betapa berharganya nilai dari seorang manusia di hadapan Allah. Saya akan bacakan dari Yohanes 1 ayat 40 sampai ke 42. Ini mengisahkan bahwa Andreas murid dari Yohanes Pembaptis, dan kemudian dia berjumpa dengan Kristus yang mengubahkan kehidupannya.
Dan dia tidak mau pengalaman dengan Kristus dialami sendiri. Dia nggak mau apa yang dia dapati dari Yesus, dia alami sendiri. Dan Andreaslah membawa Petrus dan Yohanes kepada Tuhan Yesus. Andreas dipakai oleh Tuhan untuk membawa orang lain berjumpa dengan Kristus. Saya berdoa setiap kita bisa menjadi Andreasnya Tuhan Yesus, supaya kita dapat membawa jiwa ke hadapan Tuhan. Kita dapat membawa pribadi-pribadi yang terhilang datang kepada Tuhan untuk dipulihkan, untuk dikasihi. Karena itu dalam melayani Tuhan, jangan pernah anggap rendah seorang manusia. Itu belum termasuk hitungan jiwa dan rohnya. Singkat kata, manusia itu sungguh berharga di mata Tuhan. Bahkan karena manusia berharga itulah sebabnya Yesus Kristus bersedia menderita dan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan setiap kita. Yang ketiga, seperti Andreas, kita harus yakin bahwa hal-hal yang kelihatannya sederhana, bila dibawa kepada Allah akan menjadi hal-hal yang begitu luar biasa. Seperti kita tahu, Petrus adalah nelayan yang gagal, nelayan yang putus asa. Tapi ketika Andreas membawa Petrus kepada Yesus, ketika Yesus hadir, Yesus hanya berbicara, lemparkan jala itu ke sebelah kanan. Maka Petrus menjadi nelayan yang terkenal. Dia menangkap begitu banyak ikan. Dalam kisah mujizat Yesus memberikan makan 5.000 orang, Andreaslah yang membawa anak kecil itu kepada Yesus dan menjadi berkat untuk memberi makan 5.000 orang. Ketika murid yang lain tidak membawa solusi dalam situasi yang genting, situasi dalam kelaparan, tidak ada makanan, Andreas datang dengan sebuah usaha kecil, namun melaluinya Tuhan memakainya sebagai alat mujizat Yesus dan menjadi berkat bagi sesama. Mungkin hanya 5 roti 2 ikan, buat apa? Mana bisa buat kita 12 murid aja gak cukup? Mungkin seperti itu ya. Tapi ketika Andreas membawa apapun yang dia usahakan untuk Tuhan lakukan, dia membawanya. Mungkin kelihatannya sederhana, tapi akan menjadi hal yang luar biasa ketika Andreas membawanya kepada Yesus. Seberapapun kecil yang kita miliki, apapun bentuknya, di tangan Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan akan mampu mengerjakan hal yang begitu luar biasa di dalam kehidupan saudara, kehidupan keluarga saudara, usaha saudara, finansial saudara, kehidupan anak-anak saudara, bahkan apapun yang saudara kerjakan hari ini, Tuhan akan mampu membuat semuanya bisa dipakai menjadi hal yang besar dan ajaib. Saya berdoa kita semua bisa menjadi Andreas yang Tuhan pakai di hari-hari ini. Karena saya tahu yang kita miliki saat ini adalah hal yang Tuhan percayakan bagi kita setiap pribadi. Dan saya berdoa biarlah setiap kita mau menjadi Andreas. Belajar dari Andreas, melayani Tuhan dengan sikap hati yang benar, selalu mempergunakan setiap kesempatan yang kecil, sekalipun untuk memuliakan dan dipakai oleh Tuhan. Jangan fokus sama apa yang Tuhan percayakan, tapi fokuslah terhadap siapa yang memberikan kita apapun hari ini. Fokus sama Tuhan ya, jangan fokus sama apa yang Tuhan kasih. Amin. Tuhan berkati kita semua. Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa, bersyukur hari ini kami tahu ketika kami mau membawa segala sesuatunya di hadapan Tuhan, kami akan bisa membawa dampak yang besar melalui hal yang kecil ketika kami membawanya di hadapan Tuhan. Kami mau belajar dari Andreas,
mau melayani Tuhan dengan sikap hati yang benar, selalu mempergunakan setiap kesempatan yang kecil sekalipun untuk memuliakan Tuhan, agar apapun yang kecil itu bisa Tuhan pakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan di bumi ini. Bersyukur Bapa, biarlah sepanjang hari ini kami menikmati Tuhan, mengalami Tuhan, dan setiap kami boleh diubahkan oleh Tuhan. Bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.